بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى بعد قصة موسى وهارون من سورة الصافات. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala setelah menceritakan tentang Musa dan Harun atau Harun dan Musa di surat As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Ilyas itu berasal dari atau Ilyas itu adalah rasul-rasul yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surat As-Saffat itu disebutkan bahwa kisah tentang Harun dan kisah tentang Musa. Apa hubungan antara Ilyas dengan Harun? Itu dalam beberapa periwayatan bahwa Harun ini adalah buyut dari Nabi Ilyas atau Ilyas, yang dimana Ilyas tersebut adalah seorang rasul. Idh qala liqaumihi ala tattaqun, ketika dia mengatakan kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Jadi Ilyas ini adalah seorang rasul, yang rasul itu dikirim kepada sebuah kaum, yang dimana kaum tersebut berada di satu tempat yang bernama Ba'labak. Ba'labak itu adalah satu tempat yang tempat tersebut adanya di Dimashq. Dimashq itu adalah daerah Suriah, tahu ya? Itu adalah daerah Suriah. Dan Rasul ini dikirim kepada kaum tertentu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul ini, Ilyas ini, diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya berdakwah kepada orang-orang yang orang-orang tersebut berada di daerah Dimashq, yaitu lebih khususnya daerah Ba'labak, di daerah bagian barat dari Dimashq. Jadi Suriah itu ada bagian baratnya. Di bagian barat itu namanya, kalau zaman dahulu Ba'labak, kalau zaman sekarang sudah hilang, bukan Ba'labak lagi namanya. Namanya adalah nama yang lain. Nah, ketika dia dikirim ke Gharbiyah ini, ke daerah ini, itu dia diminta untuk supaya berdakwah kepada kaum yang kaum tersebut itu adalah orang-orang musyrik. Jadi rata-rata Allah subhanahu wa ta'ala mengirim Nabi dan Rasul itu untuk mendakwahkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hampir secara keseluruhan. Ya, dikatakan di sini idh qala liqaumihi alla tattaqun, dia berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Takwa yang dimaksud di sini adalah ayat setelahnya dari surat As-Saffat tersebut, ayat setelahnya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin, yaitu apakah kalian akan meminta, apakah kalian akan berdoa, apakah kalian akan menyandarkan diri kalian? Coba lihat ya, yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah apakah kalian akan meminta, apakah kalian akan menyandarkan diri kalian, apakah kalian akan berdoa kepada Ba'lan. Ba'lan ini di zamannya beliau, di zamannya Nabi Ilyas ini, itu disebutkan dalam periwayatannya beberapa. Disebutkan dalam periwayatannya beberapa maksudnya.
Maksud yang pertama yaitu dia adalah asnam, atau dia adalah sebuah patung, sesembahan yang sesembahan tersebut bernama Ba'al. Dikatakan juga dalam riwayat yang lain, yang Allah Ta'ala alam, riwayat yang pertama yang benar, riwayat yang kedua ini dhaif. Nanti saya akan sebutkan kisah-kisah Israiliyat, yang kisah-kisah Israiliyat itu ajib dan disebutkan oleh para a'imah, disebutkan oleh imam-imam, yang imam-imam tersebut subhanallah kita tidak menyangka bahwa mereka menyebutkan kisah-kisah seperti ini dalam kitab-kitabnya. Termasuk Imam Hakim, dalam Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak. Subhanallah. Pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa yang namanya sesembahan mereka ini, yang namanya Ba'al ini adalah nama seorang perempuan, yang perempuan tersebut itu adalah perempuan baik. Kemudian dia dibuatkan patung untuk supaya kita mengingat dia. Kemudian setelah itu orang-orang setelahnya itu menganggap bahwa ini adalah Tuhan, seperti biasa pada umumnya yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, di kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Harun, Ibrahim dan segala macam. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Kemudian dikatakan di sini Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin. Nah, dikatakan apakah kalian akan berdoa atau meminta kepada Ba'lan tersebut, kemudian kalian akan meninggalkan sebaik-baiknya pencipta. Siapa sebaik-baiknya pencipta itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Allah rabbakum. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab pasti tahu. Allah rabbakum ini adalah badal dari ahsanal khaliqin tadi. Ya, bagi yang belajar bahasa Arab pasti tahu ini. Kalau dia fathah setelahnya. Gitu ya. Dikatakan di sini Allah rabbakum wa rabb abaikum. Allah itu Rabbnya kalian dan Rabbnya bapak-bapak kalian. Tadi saya sudah menyebutkan. Siapa bapaknya mereka? Siapa bapaknya mereka? Harun. Punya kaum, yang kaum tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum-kaumnya ini punya anak cucu, yang anak cucu tersebut menjadi orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu ini punya bapak, yang bapak kamu ini dulu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu katanya. Gitu katanya. Artinya sudah ditutup jalan-jalan tersebut, dibuka lagi jalan-jalannya. Jangan sampai di zaman kita ini kita buka lagi jalan-jalan kesyirikan-kesyirikan tersebut dengan membuat patung, dengan membuat gambar, yang gambar tersebut. Makanya para ulama itu sangat-sangat jelas dalam masalah-masalah yang terkait dengan gambar, yang terkait dengan sesuatu tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup. Apa maksudnya di sini? Kaidah syaddud dzara'i. Kita menutupi jalan-jalan supaya jalan-jalan tersebut tidak menyebabkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sebutkan satu masalah ya, masalah tersebut dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan bahwa dalam mazhab Syafi'i itu apabila ada pernikahan, yang pernikahan tersebut ada gambarnya, ada gambar orang apa segala macam. Sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan kamu enggak usah datang ke sana. Kenapa? Karena gambar diperselisihkan. Meskipun itu foto, meskipun ada pendapat yang mengatakan itu adalah habsud dhaw, mengambil cahaya. Ada yang mengatakan ini adalah gambar, yang gambar tersebut bukan gambar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menutupi celah-celah tersebut dilakukan hal tersebut. Jangan kamu datang ke pernikahan, yang pernikahan tersebut dipajang foto, dipajang gambar. Kayaknya sulit ya. Kayaknya sulit kita melakukan hal tersebut saat ini. Kadang-kadang kita datang ke pernikahan-pernikahan tersebut. Allah taala Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin fakadzabuhu, katanya dia. Maka orang kaumnya Nabi Ilyas ini mendustakan apa yang dikatakan oleh Nabi Ilyas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu merekam pembicaraan Nabi Ilyas kepada kaumnya. Nah, fakadzabuhu, katanya dia. Maka mereka pun mendustakan apa yang dikatakan oleh Nabi Ilyas. Kemudian dikatakan fa innahum lamuhdharun, dan sesungguhnya mereka itu akan terseret ke api neraka Jahannam, katanya. Atas mereka telah membohongi Rasulullah. Siapa itu? Nabi Ilyas. Dalam kondisi ini ya, kita masih berbicara jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, katanya. Ya,
yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pembicaraan ini. Kemudian dia katakan wa tarakna alaihi fil akharin. Nah, dan kami meninggalkan kaum ini di sisi yang lain. Apa sisi tersebut? Sisi yang dimana sisi tersebut mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Sisi yang dimana sisi tersebut mereka disebutkan nanti namanya di umat-umat yang akan datang bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang tersebut hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini siapa? Nabi Ilyas. Kemudian dikatakan salamun ala Ilyasin, katanya dia. Kami memberi semoga keselamatan terhadap Ilyasin. Orang Arab itu biasanya menyebutkan nama seseorang diakhirkan dengan ya nun. Aisyah menjadi Ayyushi. Nah, kemudian dan nama-nama yang lain, nama-nama ajam itu dikasih ya nun. Itu kebiasaan orang Arab. Nah, kemudian dikatakan inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat muhsin. Nah, ada orang muslim, ada orang mukmin, ada orang muhsin, gitu ya. Seperti yang bapak-bapak pernah pelajari. Innahum min ibadina al-mu'minin, sesungguhnya mereka itu dan dia khususnya Nabi Ilyas ini adalah dari hamba-hamba kami yang mukmin. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh ulama nasab. Tahu ulama nasab? Ulama nasab itu adalah ulama-ulama yang berbicara tentang manusia, berbicara tentang riwayat-riwayat manusia, nama-namanya seperti apa. Apa yang disebutkan di sini? Qala al-ulama an-nasabi, berkata ulama-ulama nasab tersebut, nama dari Nabi Ilyas itu adalah Ilyas an-Nashbi. Ingat ya, coba diperhatikan kata-kata saya ini. Siapa tahu itu pertanyaannya nanti hadiah. Ya, Ilyas an-Nashbi, itu namanya. Nah, saya ambilkan dari kitab Qisasul Anbiya yang saya pinjam dari salah seorang ikhwan yang ada di sini. Ayat wa yuqal, dan dinamakan juga. Nah, dan dinamakan juga Ibnu Yasin, nah, anaknya si Yasin, jadi Ilyas an-Nashbi, anaknya si Yasin, Ibnu Fanhas, anaknya Fanhas, jadi kakeknya namanya Fanhas, Ibnu Izar, anaknya si Izar, Ibnu Harun, jadi dia adalah anaknya Nabi Harun, begitu katanya. Jadi cucu itu adalah anak, cucu itu adalah anak, buyut kita itu adalah anak, gitu katanya. Baik, wakila, dan dikatakan juga siapa itu? Ilyas Ibnu Azar, dia adalah Ilyas, anaknya si Azar, Ibnu Izar, dan anaknya si Izar, Ibnu Harun, Ibnu Imran atau Ibnu Amran. Jadi boleh dua bacaan, bi kasratil ain sama bi fathatil ain, Ibnu Imran atau Ibnu Amran, gitu katanya. Ibnu Amran. Baik, namanya itu ada, sudah jelas ya, bahwa dia adalah, ini adalah dari periwayatan Allah Ta'ala yang paling sahih, itu adalah anaknya Nabi Harun, dari anak cucunya Nabi Harun, Ilyas an-Nashbi. Nah, anaknya Yasin, anaknya Fanhas, anaknya Izar, anaknya Harun. Hafal ya, insyaallah. Nanti namanya harus jelas, panjang ini. Baik, qalu, dan dikatakan, mereka mengatakan, ulama-ulama muarrikhin ini mengatakan, orang-orang ahli sejarah mengatakan, kana irsaluha ila ahli Ba'labbak al-Gharbi ad-Dimashq. Dahulu dia dikirim kepada kaum yang kaum tersebut berada di Suriah, yang Suriah tersebut tepatnya di kota Damaskus. Di kota Damaskus tersebut di bagian barat Dimashq. Jadi Rasul itu banyak. Nah, salah satunya dia dikirim di kota tersebut. Kemudian dikatakan di sini, dikatakan faja'ahum ila Allah azza wa jalla wa an yatruku ibadatus sanamin lahu. Nah, jadi dia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada orang ahli Ba'labbak tersebut. Nah, apa yang dikatakan di sini? Mana dia tadi? Nah, wa an yatruku ibadatus sanam. Apa tujuannya? Mendakwahkan tauhid dan meninggalkan berhala. Jadi dia diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang Ba'labbak tersebut untuk mendakwahkan tauhid dan meninggalkan berhala. Kemudian setelah itu
kanu yusammunahu Ba'lan. Dahulu dinamakan siapa? Ba'lan. Jadi nama berhalanya itu adalah Ba'lan. Waqila, dan dikatakan juga kanat imra'atun ismuha Ba'lun wallahu ta'ala alam. Itu katanya beliau di sini. Jadi Ba'al itu adalah nama sanam atau nama berhala. Dan sebagian mereka mengatakan Ba'al itu adalah nama seorang perempuan yang kejadiannya seperti bapak-bapak ketahui. Gitu ya? Seperti bapak-bapak ketahui. Kejadiannya seperti itu. Jadi ada yang mengatakan itulah nama perempuan, ada yang mengatakan itulah nama sanam, tapi yang paling benar adalah yang pertama. Saya kasih tips bapak-bapak. Kalau membaca tarikh itu biasanya dibaca nama yang pertama, nama kedua, nama ketiga. Nah, kalau biasanya yang disebut nama pertama itu yang paling sahih. Ya, kalau membaca sejarah dan ingat bahwa sejarah itu terdapat banyak sekali kisah-kisah Israiliyat yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti yang akan Anas sebutkan nanti. Banyak kisah-kisah ajib sekali. Nah, nanti Anas bin Malik ketemu dengan Nabi Ilyas. Yang Nabi Ilyas itu panjangnya 300 zira'. 300 zira'. 300 zira' itu adalah satu zira' itu 0,45 meter. 0,45 meter. Ya, 0,45 dikalikan dengan salah zira'. Salah sumiah zira'. Itu sekitar 140 atau 150 panjangnya. 150 meter panjang. Tingginya. Gitu ya. Tingginya. Padahal ini kisah ajib. Nanti saya sebutkan kenapa dia bisa begini, kenapa dia bisa mudah-mudahan. Cukup waktunya, ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa kana irsaluhu ila ahli Ba'labba ka gharbi Dimashq fada'ahum ila Allah azza wa jalla wa an yatruku ibadatu as-sanam lahum kanu yusammunahu Ba'lan wa qila kanat imra'atan ismuha Ba'lun wallahu a'lam. Wal awwalu asah, katanya dia. Yang pertama itu yang paling benar. Berarti siapa yang namanya Ba'al? Apa yang namanya Ba'al nih? Yang pertama yang paling benar. Berarti apa Ba'al itu? Sanam ya? Nama sanam, bukan nama perempuan. Nama berhala, bukan nama perempuan. Gitu ya? Nah, begitu katanya. Walihada qala Allah Subhanahu wa taala, berkata Allah Subhanahu wa taala, dalilnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, ala tattaqun? Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, kamu enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah kamu lakukan ini, katanya. Apa yang kamu lakukan? Atad'una Ba'lan. Kamu berdoa kepada Ba'al ini, katanya dia. Berhala ini, katanya dia. Wa tadharuna ahsanal khaliqin, dan kamu meninggalkan sebaik-baiknya pencipta, subhanallah. Nah, Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Allah adalah Rabb kamu dan Rabb bapak-bapak kamu yang pertama-pertama dahulu. Fakadzabuhu wa khalafuhu wa araduhu qatlahu. Setelah itu, setelah beliau Nabi Ilyas mengatakan hal tersebut yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam surah As-Saffat tersebut, mereka mendustakan Nabi Ilyas. Kemudian menyelisihi apa yang diperbuat oleh Nabi Ilyas dan ingin untuk membunuh Nabi Ilyas itu sendiri, subhanallah. Coba lihat. Ingin membunuh Nabi Ilyas itu sendiri. Jadi dakwah tauhid itu salah satu fitrah kauniyahnya pasti akan bermasalah. Jadi bapak-bapak manusia bermasalah. Iya kan? Dakwah tauhid itu begitu. Tapi tergantung ya. Kalau kita menyampaikannya dengan cara yang baik, cara yang benar, insyaallah gesekan-gesekan itu terjadi tapi ringan. Kalau nyampein dengan cara yang beda ceritanya ini. Kereng begitu, kayak orang yang baru turun gunung bertapa kemudian tiba-tiba tidak bisa. Nabi Ilyas menyampaikannya dengan baik. Namun Allah Subhanahu wa taala menutupi hati orang-orang seperti ini. Ya, menyampaikannya dengan cara yang terbaik. Tapi mereka tidak menerimanya dengan baik. Ya, tidak menerimanya dengan baik. Fayuqal innahu harabun minhum. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas itu lari dari mereka, yang ingin membunuh mereka. Dan ini pun dhaif. Ini pun dhaif dikatakan. Makanya dari sekarang saya ceritakan ini cerita-cerita riwayat-riwayat dhaif. Coba dengar ceritanya. Waqtafa anhum. Dia berlari kemudian bersembunyi dari mereka-mereka ini, orang-orang ini. Qala Abu Ya'qub Al-Adhra'i an Yazid ibn Abd As-Samad an Hisham ibn Ammar qala wa sami'tu man yadhkur an Ka'ab al-akhbar annahu qala inna Ilyasa ikhtafa min malakin qaumihi fi al-ghari alladhi tahta dammi 10 sinin. Sesungguhnya Nabi Ilyas itu lari dari kerajaan
atau lari dari raja yang ingin membunuhnya, itu dia bersembunyi di sebuah gua selama 10 tahun. Selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Baik. Hatta ahlakallahu al-mulk. Sampai Allah Subhanahu wa taala membinasakan raja dan kerajaan tersebut. Wala ghairuhu, dan yang memimpin adalah selainnya. Jadi berganti kepemimpinan. Nah, setelah berganti kepemimpinan tersebut, apa katanya? Fa'atahu Ilyas. Kemudian Ilyas pun mendatangi siapa? Raja tersebut. Setelah berapa tahun? 10 tahun. Taib. Fa'arada alaihi Islam. Kemudian dia memperlihatkan atau menawarkan supaya pemimpin itu masuk ke dalam Islam. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa agamanya seluruh nabi dan rasul itu apa? Islam. Setelah itu, fa aslama. Dia pun Islam. Wa aslama min qaumihi khalqun azim. Dan yang masuk Islam di kaumnya raja tersebut, kaumnya Nabi Ilyas tersebut banyak sekali, kecuali 10.000 orang. Kemudian 10.000 orang ini apa? Fa'amara bihim faqatalu an akhirihim. Diperintahkan oleh raja yang sudah masuk Islam ini, karena mereka enggak masuk Islam, kita bunuh 10.000 orang tersebut. Kita penggal dia 10.000 orang tersebut. Nah, kemudian dia pun dibunuh. Gitu? Kemudian dia pun dibunuh. Ini pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini pun kisahnya masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Saya bacakan lagi. Jadi banyak nanti akan seliuran kisah-kisah seperti ini. Jangan di sini ya. Di Yaman itu subhanallah, kisah Nabi Hud luar biasa, masya Allah. Nanti bapak akan menemukannya. Ya, luar biasa. Baik. Wa qala Ibnu Abi Dunya, berkata Ibnu Abi Dunya, حدثني أبو محمد القاسم ابن هشام حدثنا عمر ابن السعيد الدمشقي حدثنا السعيد ابن عبد العزيز عن بعض مشايخ دمشق قال أقام إلياس هاربا من قومه في كهف في جبل 20 ليلة أو قال 40 ليلة تأتيه غربان برزقه. Coba, ini riwayatnya yang lain. Apa kata riwayatnya ini? Berkata Ibnu Abi Dunya dalam riwayat yang panjang dikatakan seperti ini. Aqama Ilyas hariban. Benarkah Ilyas itu telah lari dari kaumnya atau telah lari dari pemimpinnya? Min qaumihi fi kahfin fi jabal. Kemudian dia berdiam diri di sebuah gua. Kemudian dikatakan selama 10 hari. Tadi selama berapa? 10 tahun. Ini 10 malam. Dalam ilmu hadis, apabila ada periwayatan yang muttarib seperti ini, yang 10 tahun, 10 malam, 10 bulan, itu sudah bertanda hadisnya dhaif, pintar banget, masya Allah. Nah, saya sebutkan salah satu contoh yang dimana hadis tersebut bisa dikatakan sebagai hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu hadis tentang kullah. Ada yang 2 kullah, ada yang 3 kullah. Belum ada dhabit yang pasti berapa satu kullah tersebut. Siapa yang bisa sebutkan dari bapak-bapak? Berapa satu kullah tersebut? Dapat hadiah langsung. Ayo, satu kullah berapa? Tahu satu kullah? Pernah dengar satu kullah ini? Bapak tidak pernah ngaji Syafi'i ya? Tidak pernah belajar di masjid-masjid yang masjid-masjid itu ngajar. Masya Allah, luar biasa. Salafi alal jadah. Subhanallah. Nah, satu kullah itu ada menurut ukurannya orang-orang Baghdad, ada menurut ukurannya orang-orang Yaman, ada menurut ukurannya orang-orang Mesir, ada menurut ukurannya orang-orang Madinah. Gak jelas berapa. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan hadis ini muttarib, hadis ini gak jelas ini. Nah, kemudian dikatakan ini menandakan bahwa lemahnya yang namanya hadis kullah dan kullah tersebut. Gitu katanya. Nah, begitu pula dengan ini. Ada yang 10 tahun, ada yang 10 bulan, ada yang 10 hari. Ini menandakan lemahnya hadis tersebut. Makanya kisah-kisah Israiliyat itu butuh untuk dipertanggungjawabkan keotentikannya. Jangan mudah percaya. Meskipun yang meriwayatkannya siapa? Abdullah bin Abbas. Tapi Abdullah bin Abbas itu meriwayatkan dan diriwayatkan dari rahib-rahib terdahulu. Kemudian dia meriwayatkan, dan apabila Nabi SAW menyetujuinya, sami'na wa ata'na. Kita oke mendengarnya. Kita alhamdulillah sepakat dengan itu semua. Tapi kalau misalnya tidak disetujui oleh Rasulullah SAW, maka tidak. Baik, dikatakan yang 10 hari ini, 40 ta'tihi al-ghuraban birizqihi. Kemudian bagaimana dia makan minum dalam gua tersebut? Ada orang asing yang datang kepada dia, kasih dia makan. Jadi dikasih makan. Seperti Rasulullah SAW, kalau misalnya di gua Hira, datang orang-orang yang kasih makan sama dia. Begitu pula dengan Nabi Ilyas ini. Begitu ceritanya.
Nah, kemudian setelah itu, wa qala Muhammad ibn Sa'ad katib al-Waqidi anba'ana Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi an abihi qala awwalu nabi bu'itha Idris, katanya dia. Nah, ini dua kisah, dua hadis yang hadis tersebut dhaif, sudah jelas batil ini. Hadis selanjutnya dikatakan di sini awwalun nabi bu'itsa Idris. Nabi yang paling pertama dikirim itu siapa? Idris. Jadi orang yang pertama dikatakan nabi itulah Idris, katanya dia. Coba lihat ya. Thumma Nuh, kemudian Nuh. Thumma Ibrahim, kemudian Ibrahim. Thumma Ismail, thumma Ishaq, thumma Ya'qub, thumma Yusuf, thumma Lut, thumma Hud, thumma Salih, thumma Shu'aib, thumma Musa wa Harun wa Ibn Amran. Musa dan Harun ini adalah dua anak yang dimana dia ini adalah anaknya si Amran atau Imran. Sudah sampai di sini? Thumma Ilyas An-Nashbi. Siapa namanya? Ilyas An-Nashbi. Sudah dua kali saya sebutin ya. Ini sudah dua kali saya sebutin. Ibni Azir, Ibni Harun, Ibni Imran, Ibni Qahith, Ibni Lawi, Ibni Ya'qub, Ibni Ishaq, Ibni Ibrahim alaihi salam hakadha. Kemudian dikatakan wa fi hadha tartib nadhar, katanya dia. Tartib ini, tartib tentang Nabi, tersusunan tentang Nabi ini pun masih perlu untuk dibicarakan karena belum tentu keautentikannya, katanya. Ya, coba ini hadis yang ketiga yang saya bacakan kepada bapak-bapak, yang dimana hadis ini pun masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau kita berbicara masalah tarikh atau berbicara masalah sejarah, itu akan indah apabila dibumbui oleh kebohongan. Indah sekali. Nanti bapak-bapak lihat banyak tingginya. Kemudian Anas bin Malik, ada orang yang nyapa dia nanti bilang begini. Ternyata itu adalah Ilyas. Ternyata itu Nabi Hud. Karena cerita-cerita bohong kan kita senang. Ya? Kalau cerita-cerita benar, coba baca Sahih Bukhari dan Muslim. Singkat, jelas dan padat. Senang kita? Enggak. Tapi kisah-kisah ajibah, kisah-kisah bohong itu senang. Murid-murid saya di Abu Hurairah itu ketika saya kisahkan kisah seorang perempuan tersebut, macam segala macam, senang mereka, masya Allah. Ujung-ujungnya saya bilang hadisnya dhaif. Ini hadis dhaif, ini batil, ini kisah dhaif. Itu menandakan mereka senang dengan kisah-kisah yang bohong, kisah-kisah ajib, masya Allah. Ya, perlu dipertanggungjawabkan tentang tarikh. Kemudian dikatakan wa qala Makhul an Ka'ab. Nah, dikatakan oleh Makhul, ini hadis ada lagi nih. Nah, dikatakan dari Ka'ab Ibn Malik, arba'atul anbiya'i ahya. Ada 4 nabi yang hidup. Ada 4 nabi yang hidup sampai sekarang. Ya, ada 4 nabi yang hidup sampai sekarang. Iznani fil ard, 2 ada di dunia. Siapa dia? Ilyas dan Khadar. Siapa? Ilyas dan Khadar. Ini menurut Makhul ya. Nanti kalau saya tanya siapa nabi yang hidup di dunia, menurut pendapatnya Makhul, siapa? Ilyas dan Khadar. Ada 2 yang di langit, Idris dan Isa. 2 yang di langit, 2 yang di bumi, masih hidup gitu. Nah, begini katanya terus. Begini katanya pengarang kitab ini. Waqad qaddamna qawlu min dzikri anna Ilyas wal Khadar yajtami'an fi kulli 'amin fi syahr Ramadan. Dia bilang gitu. Kemudian sebelumnya ini saya pernah menceritakan, katanya si pengarang kitab ini, tentang Ilyas dan Khadar. Ilyas dan Khadar. Jadi pernah ada kisah tentang Ilyas dan Khadar. Yajtami'an fi kulli 'am fi syahr Ramadan di Baitul Maqdis. Dia akan berkumpul si Ilyas dan Khadar ini di syahr Ramadan. Nah, sekarang lagi kumpul nih dia nih. Sekarang lagi kumpul dia nih. Syahr Ramadan di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Nah, sekarang lagi kumpul dia nih di Palestina, masya Allah. Ada Khadar sama Nabi Ilyas. Nah, antum kalau misalnya mau lihat Nabi Khadar sama Ilyas, pergi ketemu dah. Menurut pendapat ini ya. Naam. Wa annahuma yuhujjani kullu sanatin wa yashrabani min zamzamin shurbatan takfihima ila mithliha min 'amil muqbil. Dan mereka berdua melakukan haji di setiap tahunnya. Kemudian minum air Zamzam. Nah, yang dimana mereka minum itu, sekali mereka minum itu cukup bagi mereka untuk 1 tahun ke depan. Jadi bapak-bapak haji di musim Ramadan itu bisa bertemu dengan Nabi Khadar dan Nabi Ilyas. Luar biasa, masya Allah. Jadi pergi haji bapak sekarang ya, pergi umrah nanti ya.
Nah, kemudian wa awradna al-hadits alladhi fihi annahu yajtami'ani bi Arafat kulli sanah. Dan kita juga pernah mengemukakan pada antum semua katanya dalam kitab ini bahwa mereka berdua ini bertemu di Arafat. Nah, bertemu di Arafat setiap tahun, Masya Allah. Nah, wa bayyana annahu lam yasihhu syai'un min dzalika. Dan kita sudah jelaskan bahwa tidak ada satupun yang benar dari periwayatan ini dan tidak ada kebenaran sama sekali. Baik, mereka berkumpul di bulan Ramadan, mereka berdua ketemu di Baitul Maqdis, berhaji berdua, kemudian di Arafah juga ketemu lagi. Subhanallah, luar biasa. Tapi tidak ada satupun dari 3 kisah ini yang benar. Sebelum-sebelumnya juga tidak ada yang benar. Ya, sebelum-sebelumnya tidak ada yang benar. Sederhananya Bapak-bapak, ikuti apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kemudian terima secara zahirul hadis. Setelah itu apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW itu yang diterima. Adapun kisah-kisah ajibah seperti ini tinggalkan. Tinggalkan. Kenapa saya bacakan kepada Bapak? Supaya Bapak tahu apabila ada orang yang menceritakan tentang ini semua, oh ini gak benar, ini belum tentu kebenarannya. Ini harus dipertanyakan keotentikannya. Kan kita punya otak, yang dimana otak tersebut kita diajarkan untuk menggunakannya. Ishtaghil dhihnak, pakai otak ini. Apa fungsinya? Supaya kita tahu ini benar atau salah gitu. Dalam periwayatannya. Wa ma dzakarahu Wahb ibn Munabbih. Adapun yang disebutkan oleh Wahb ibn Munabbih wa ghairuhu dan selainnya, annahu lama da'a rabbahu azza wa jalla an yaqbidahu ilayhi. لما كذبوه وأوذوه فجاءته دابة لونها لون النار فركب وجعل الله له ريشا وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار ملكيا بشريا سماويا أرضيا وأوصى إلى يسع ابن أخطب ففي هذا النظر وهو من إسرائيليات. نعم. التي لا تصدق ولا تكذب بل الظاهر أن صحتها بعيدة والله تعالى. Nah, tadi kan saya katakan sama Bapak-bapak bahwa Nabi Ilyas itu makan minumnya itu cuma sekali saja, ya kan? Selama setahun. Baik, ini ada yang mendukung pendapat tersebut. Nah, ada yang mendukung pendapat tersebut. Annahu lamma da'a rabbahu, ketika dia berdoa kepada Rabbnya azza wa jalla an yaqbidahu, supaya dia dimatikan di situ. Lama kadzabuhu wa a'adzuhu, ketika dia didustakan oleh kaumnya dan diganggu oleh kaumnya tersebut. Gitu katanya. Jadi Nabi Ilyas ini seolah-olah berputus asa dan mengatakan, "Ya Allah, sudah saya diazab ini. Saya sudah didustakan oleh kaum saya. Ambil saja saya." Gitu katanya. Ambil saja saya. Faja'athu dabatun, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dabah, kendaraan. Nah, launuha launun nar, warnanya seperti warna api katanya dia. Farakabaha, kemudian Nabi Ilyas menggunakannya. Wa ja'alallahu lahu raishan wa albasahu an-nur, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti cahaya warnanya si Nabi Ilyas tersebut. Wa qata'a anhu ladzatul mat'am, kemudian diputus enaknya makan tersebut, rasa enak hawa nafsu untuk makan tersebut dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala di siapa? Di Nabi Ilyas ini. Jadi dia cuma bisa minum air doang. Ya. Rasa makan tuh enggak cocok ya. Coba lihat, saling mendukung ya. Saling mendukung. 1 tahun enggak makan, enggak minum, kemudian dia hanya enggak makan dan minum, hanya sekedar minum saja. Minumnya pun 1 tahun sekali. Di mana? Di mana minumnya? Di Mekah. Minum air Zam-Zam, Masya Allah. Nah, gitu. Diputus. Nah, terus dikatakan di sini, waladzatul mat'am wal mashrab wa sara malakiyan basyariyan. Dia menjadi malaikat manusia, samawiyan ardiyan, di dunia maupun di langit. Wa ausa ila Yasa ibnu Akhtub fa fi hadzal nazar, ini pun masih perlu untuk dibicarakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah meriwayatkan hadis seperti ini. Wa huwa minal Israiliyat, dan kisah ini adalah kisah Israiliyat allati la tusaddaq, yang enggak bisa dipercaya, wala tuqadzab, kita juga enggak bisa mendustakan kisah ini. Bal zahir, tapi akan tetapi yang paling benar adalah an-nasihatuha ba'idatun. Kebenarannya itu jauh katanya dia. Enggak benar kisah-kisah ini, ya. Enggak benar kisah-kisah ini. Wallahu taala alam. Itu katanya.
Saya sebutkan hadis yang terakhir. Habis waktu. Sampai jam berapa? Sampai syuruk. Syuruk sekarang sudah. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa biasanya? Hah? Jam 7. Oh ya, khair, bagus kalau sampai jam 7. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي. Coba lihat ya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi. Baihaqi ini banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis. Yang hadis-hadis tersebut Allah Taala alamnya banyak yang dhaif. Nah, begitu juga Imam Hakim. Subhanallah, satu kisah dari Imam Hakim yang di mana kisahnya tersebut Imam Hakim dari Naisabur. Nah, ada seorang tersebut mengkritik beliau, Sahibu Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Pernah dengar ya? Imam Hakim ini punya satu kitab namanya Al-Mustadrak. Kalau Abdul Ghani Al-Maqdisi ini punya satu kitab namanya Umdatul Ahkam. Tahu, pernah dengar ya? Dihafal sama anak-anak bapak yang sekolah di Abu Hurairah. Nah, si Abdul Ghani Al-Maqdisi ini itu menulis satu surat, yang surat tersebut berisi tentang kesalahannya Imam Hakim. Banyak. Nah, hampir ratusan kesalahan Imam Hakim. Dikirim langsung ke Imam Hakim ketika itu. Dan hebatnya Imam Hakim ini, dia baca kesalahan-kesalahan depan murid-muridnya. Dia baca semua. Ini ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, kesalahan-kesalahan saya bacakan kepada antum sehingga antum jangan pernah mengikuti kesalahan-kesalahan saya. Subhanallah. Man minna kamitsli hadza. Siapa di antara kita yang melakukan hal tersebut? Enggak ada. Satu aja kesalahan Bapak disebut, enggak bakal Bapak sapa dia selama-lamanya. Itu kan kurang ajarnya kita ya. Beda sama mereka. Subhanallah, disebutkan kesalahannya. Apa tujuannya? Yattaqillah. Mereka takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia tidak mengikuti kesalahan-kesalahannya. Ya, supaya manusia itu tidak mengikuti kesalahan-kesalahannya. Beda sama kita, subhanallah. Disebutkan 1-2 kesalahannya langsung berubah wajahnya. Abu Zalqam Tarir, masam wajahnya. Subhanallah. Nanti saya sebutkan, ya. Fa amma hadis marwahu Abu Bakar Al-Baihaqi. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا العباس أحمد بن السعيد المعداني البخاري حدثنا عبد الله بن محمود حدثنا عبدان بن سنان حدثني أحمد بن عبد الله البرقي حدثنا يزيد بن يزيد البلوي حدثنا أبو إسحاق sampai akhir عن أنس بن مالك. Nah, ini dari Anas bin Malik ini. Subhanallah, dari Anas bin Malik. Apa katanya? Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Safar itu apa? Perjalanan, ya. Kami melakukan perjalanan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanazalna manzilan. Kami turun di sebuah tempat, gitu ya. Manzil. Fa idza rajulun fil wadi yaqul. Ada seseorang di lembah tersebut berkata, suaranya besar tapi enggak kelihatan orangnya. Ya? Suaranya besar tapi enggak kelihatan orangnya. Kira-kira Bapak lari atau diam di situ? Di sebuah lembah sepi, nggak ada orang. Ada orang, suaranya besar. Kemudian bilang, "Weh kamu sudah lewat tempat ini." Kira-kira kalau Bapak lari atau diam? Nantang gitu. Subhanallah, salafiyun al-jadah, masyaallah. Luar biasa Bapak ini. Kemudian dikatakan, "Kunna ma'a Rasul fi safar, fanazalna manzilan fa idza rajulun fil wadi yaqul, Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin." Apa katanya laki-laki ini? Ya Allah, jadikan saya berasal dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama siapa? Bersama siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki ketika berjalan lewat lembah, turun di sebuah tempat, ada seorang laki-laki bilang, "Ya Allah, jadikan saya dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Gitu ya. Hadis ini didukung oleh apa? Hadis sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, apabila Nabi diutus atau Rasul diutus di zamanku, maka dia harus beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Ilyas ini, masya Allah. Pendukungnya banyak hadis ini, ya. Pendukungnya banyak, tapi ini pun dhaif hadis ini. Coba lihat ke sini. Dikatakan di sini, Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin al-marhumah al-maghfurah al-mutabu laha, yang dirahmati, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, ini kabar gembira bagi Bapak, bahwa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mutab lah, yang di mana kita itu selalu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala, berkata, fa asyraftu 'ala al-wadi. Aku merasa bahwa kita terhormat di tempat ini, di lembah ini, katanya dia. Nah, fa idza rajulun tuluhu akthar min 300 dhira'in. Nah, kemudian aku melihat seorang laki-laki yang laki-laki tersebut 300 zira' panjangnya. 3 zira' itu adalah 300 dikali dengan 0,45 meter. Kira-kira berapa? 130 atau 120 meter panjangnya. Gitu ya? Itu tingginya 120 meter. Kemudian berbicara kepadanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Faqala li, kemudian si laki-laki ini berkata kepada Anas bin Malik, ya. Nah, dikatakan apa? Man anta, katanya dia. Faqultu Anas bin Malik. Siapa kamu, katanya si laki-laki ini? Nama saya Anas bin Malik. Nah, khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak-bapak, bedakan antara pembantu dan hamba sahaya. Pembantu itu beda, hamba sahaya berbeda. Nah, qala ana khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ainahu? Di mana dia? Siapa di mana dia nih? Rasulullah. Ditanyakan, saya kan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan, di mana dia? Katanya dia. Di mana Rasulnya kamu yang kamu bantu itu, katanya dia. Qultu huwa dha yasma'u kalam. Itu dia. Dia lagi mendengar pembicaraan kamu, katanya dia. Qala fatahu fa aqra'uhu minni salam. Nah, sampaikan kepadaku, aku mengucapkan salam kepadanya. Nah, wa qul lahu, dan katakan kepadanya, akhuka Ilyas yaqra'uka salam. Sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa saudara kamu Ilyas menyampaikan salam kepadamu. Gitu katanya. Ya, disampaikan sama Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah disampaikan, qala fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Anas bin Malik itu mengatakan, saya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada saudaramu. Siapa? Ilyas, telah menyampaikan salam kepadamu. Naam, fajaa hatta laqiyahu. Naam, kemudian dia pun datang kepada Ilyas tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai menemuinya. Fa'anaqahu wa sallama. Mereka pun berpelukan, kemudian mengucapkan salam. Bayangkan, tingginya itu sekitar 130 meter. Kemudian Nabi Muhammad tingginya cuman seperti kita ini tingginya, ya. Berpelukan. Gimana caranya? Kakinya. Ini luar biasa, ya. Subhanallah. Dari sini aja, dari akal saja bapak-bapak sudah pinter ini. Nah, kemudian setelah itu, ya, coba dengar dulu. Ya, lucu kisahnya. Tsumma qada, kemudian mereka pun duduk. Yatahaddatsani, mereka berbicara, Masya Allah, ngobrol-ngobrol. Nah, samarah, ngobrol-ngobrol. Faqala lahu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya dia. Inni ma a'kalu fi sanah. Sungguhnya aku enggak makan dalam 1 tahun ini, katanya dia. Ya, saling dukung-mendukung antara yang tadi sama yang bawah nih, ya. Hadis yang tadi saling dukung. Aku enggak makan dalam 1 tahun ini, illa yauman, kecuali 1 hari. Wa hadza yaum fitri, dan ini adalah hari fitr. Nah, hari saya berbuka puasa, katanya dia. Fa aqulu ana wa anta, saya mau makan bersama kamu dan saya akan makan sama kamu sama saya. Nah, ini yaum fitr, hari puasa. Yang tadi disebutkan ketika haji, yang sekarang disebutkan ketika puasa. Mana yang benar? Saya katakan sama bapak-bapak, ya, kalau hadisnya seperti ini menandakan tidak benarnya hadis tersebut. Dan bapak-bapak harus ketahui bahwa Nabi Adam itu tinggi luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan bahwa sampai nanti setelah keturunanku semakin pendek umatku itu, katanya dia. Tapi ini tingginya subhanallah 300 zira. Sedangkan Nabi Adam itu tingginya itu sekitar situna ziraan, 60 zira. Ya, 60 zira tingginya. Sedangkan ini 300 zira. Mana yang lebih dulu? Nabi Adam atau Nabi Ilyas? Nabi Adam jelas. Setelah Nabi Adam itu akan semakin pendek. Ini bukannya semakin pendek, semakin tinggi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, di Sahih Bukhari dan Muslim. Coba bayangkan. Jadi bapak-bapak harus pintar, ya, baca sejarah. Baca sejarah itu jangan Masya Allah gitu. Ini kebiasaan kita ini. Baca sejarah, ajib, Masya Allah. Padahal enggak loh. Belum tentu loh. Jangan mudah percaya, ya. Kemudian tidak sampai di situ katanya. Setelah mereka duduk berdua,
Qala fanazalat alaihim al-maidah minas sama. Langsung turun kepada mereka berdua itu maidah, hidangan dari langit tersebut. Alaiha khubzun, Masya Allah disebutin. Naam, di atasnya itu ada roti. Naam, wa hud. Naam, ada ikannya. Wa kurfus. Fa'akala wa at'amani wa sallaina al-asra. Dia makan, mereka berdua makan, kemudian kasih saya makan. Siapa yang saya ini? Anas bin Malik. Naam, wa sallaina al-asr. Kemudian kami salat asar, katanya dia. Thumma wada'ahu wa ra'aitu marratan fi as-sihab nahwu as-sama. Kemudian kami pun mengucapkan salam kepadanya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dia dan dia tiba-tiba berada di atas langit, Masya Allah. Tiba-tiba berada di atas langit. Faqad kafana al-Baihaqi amruhu. Coba lihat nih. Cukuplah perkara Baihaqi buat kita, katanya. Kita tahu siapa dia. Ketika meriwayatkan hal-hal seperti ini kan kita tahu siapa dia, katanya dia. Ente tahu siapa Baihaqi, cukuplah. Katanya si pengarang kitab ini. Kita tahu siapa Baihaqi itu. Nah, dia suka meriwayatkan hadis-hadis seperti ini, katanya dia. Wa qala haditsun dhaif bi marrah jiddan, katanya dia. Ini itu hadis sangat-sangat lemah sekali. Ini jangan pernah sangka hadis-hadis seperti ini. Meskipun yang meriwayatkan adalah seorang hafidz, seorang imam Al-Baihaqi, Masya Allah. Ini setelah ini yang meriwayatkan adalah Imam Hakim. Imam Hakim punya suatu kitab namanya Mustadrak. Mustadrak ini perawi-perawinya itu sama seperti perawi-perawinya Bukhari sama Muslim. Periwayat-periwayat hadis dalam Mustadrak ini itu sama seperti perawi-perawinya Bukhari sama Muslim. Coba bayangkan. Bapak bayangkan. Bisa nggak kita katakan bahwa hadisnya dhaif kalau periwayat-periwayatnya dari Bukhari dan Muslim? Tidak bisa. Tapi buktinya, coba dengar. Wal ajab, nah yang sangat aneh sekali katanya dia. Annal Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, bahwasanya Imam Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi akhrajahu fi mustadrakihi. Hadis yang di atas ini dikeluarkan di mustadraknya. Coba bayangkan. Padahal perawinya adalah perawinya Imam Bukhari sama Muslim, tapi ini hadis dikeluarkan di periwayatannya dia. Coba bayangkan, subhanallah. Wa qala ba'da dzalik ala sahihaini fi mustadrakihi ala sahihain, di kitabnya Mustadrak yang kitab tersebut ala sahihain. Wa hadha mimma yustadraku biha al-mustadrak. Fa innahu haditsun mawdu' mukhalifun li ahadits sahih. Ini hadis mawdu' jiddan. Naam. Dan ini menyelisih hadis yang sahih. Dan maknanya juga enggak sah, katanya dia. Faqad taqaddama fi sahih, sudah ada di periwayatan sahihaini qala innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh hadisnya Nabi Ilyas yang panjangnya 300 meter ini, 150 meter ini dikeluarkan di Mustadraknya Imam Hakim. Sedangkan perawi-perawinya itu perawinya Imam Muslim. Nah, sudah sama Bukhari. Tapi di Sahih Bukhari sama Muslim sendiri itu ada riwayat hadis. Apa riwayat hadisnya? Dikatakan riwayat hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, tingginya itu 60 zira. Nah, 60 kali 0,45 meter. Bapak hitung dah. Tingginya segitu. Sedangkan Nabi Ilyas ini tingginya berapa? 300 zira atau 130 atau 140 kali 0 meter. Itu tingginya. Lebih tinggi dia daripada Nabi Adam. Tidak masuk akal ini. Kemudian dikatakan fis sama ila an qala, dan dikatakan thumma lam yazal al khalqu yanqusu hatta al an. Katanya Nabi Muhammad, masih saja umatku akan menjadi lebih pendek setelah saat ini. Setelah saat ini. Jadi periwayatan dari hadis-hadis ini banyak yang dhaif. Banyak yang dhaif. Tidak perlu untuk terlalu mendengarkan. Makanya dikatakan wa kulluha batilatun la yasihhu syai'un minha. Hadis yang batil tidak perlu untuk didengarkan, tidak perlu untuk ta'ammul bihi, direnungkan, ya. Cukup kita ketahui bahwa hadisnya adalah hadis yang batil, ya kita cukupkan sampai di situ, ya. Cukup ya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Saya pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama. Nanti dibagikan hadiahnya ya. Oh iya, pertanyaan yang pertama. Siapa nama Nabi? Harus benar ya. Nah, pertanyaannya berentet nih. Siapa namanya? Nabi
Ilyas An-Nashbi, anaknya Yasir, dan Afiza, anaknya Harun. Oh, Masya Allah. Yang mana antum maunya? Minyak wangi atau buku? Buku siapa? Oh, ini dah. Ustadz Muhammad Iqbal, Masya Allah punya buku. Allah jazakumullah khair. Baik. Siapa yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana tingginya tingginya Nabi Ilyas itu 300 zira. Siapa yang meriwayatkan itu? Angkat tangan. Kinan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini buat antum. Sini. Mau inti? Buat Bapak, saya kasih pertanyaan. Baik. Apa nama kitab Imam Hakim? Ahsanta. Tafadhal. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Gimana kabar? Sehat. Sudah nikah lagi, Pak? Nggak mau nikah lagi. Apa kegiatan sekarang? Bantu-bantu di Yufid. Iya,